Shalom Bapak Ibu pendengar live study yang dikasih oleh Tuhan. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mau belajar biar firman-Mu mencerahkan kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki Roma 4 pasal 13-25. Maka kita akan menyelesaikan Roma pasal yang keempat. Mari kita mulai dari Roma 4 ayat 13 terlebih dahulu. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu baru tiba-tiba mendengarkan live study pada kesempatan ini, maka saya sarankan untuk mendengarnya dari pasal yang pertama, ya. Karena akan sulit kalau hanya mendengar sepotong ini tidak ada sambungannya, ya. Kita harus ingat dulu pada konteks di mana Paulus pertama-tama, ya, ia menuliskan surat Roma ini kan dia belum pernah ke Roma, ya. Dia mau memperkenalkan dirinya, dan Paulus kira-kira sudah tahu konteks orang-orang di kota Roma seperti apa. Roma kota yang sangat metropolis, di mana orang-orang non-Yahudi banyak di sana, non-Yahudi yang tidak percaya Yesus maupun yang kemudian menjadi percaya. Kemudian juga ada orang-orang Kristen di situ, atau orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen, ya. Ada juga orang-orang Yahudi yang tidak menjadi Kristen. Jadi sangat banyak sekali variannya. Nah, konteks pada zaman itu bahwa orang-orang Yahudi selalu merasa dirinya sangat eksklusif. Orang-orang Yahudi itu selalu merasa dirinya sangat istimewa karena dua hal. Yang pertama, mereka bersunat. Yang kedua, mereka memiliki Taurat. Dua hal ini kan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi selalu menganggap sebelah mata, menganggap remeh orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak memiliki Taurat. Kadang-kala setelah mereka menjadi Kristen pun, tetap hawa-hawa seperti ini tuh tetap ada, Bapak Ibu, ya. Hawa-hawa untuk memandang rendah, untuk menyepelekan, untuk anggap sebelah mata orang-orang non-Yahudi. Ini loh Bapak Ibu Saudara yang ditentang habis-habisan oleh Rasul Paulus. Maka di pasal-pasal sebelumnya dia mengingatkan, kamu punya Taurat, kamu jangan berbangga. Sebab kamu punya Taurat juga, kamu tidak mentaatinya kok. Nah, ini kan kritik Paulus untuk mereka. Lalu gimana dengan bangsa-bangsa lain? Di Roma pasal 2, Paulus bilang, kamu jangan pikir bangsa-bangsa lain itu tidak punya Taurat. Mereka juga punya Taurat loh, yang tertulis dalam loh hati. Memang Taurat mereka bukan kayak kamu, tertulis di loh batu, tapi tertulis di loh hati. Kalau kamu dihakimi menurut Taurat yang dari loh batu, mereka loh hati. Nah, itu adalah argumen Paulus untuk mengkritisi, ya, bahwa kamu jangan berbangga dengan Taurat. Nah, kalau sunat gimana sekarang? Nah, perjanjian sunat ini kan dimulai dari Abraham. Paulus membuktikan Abraham itu dibenarkan bukan karena sunatnya. Sejak sebelum Abraham disunat, dia sudah dibenarkan. Jadi Paulus mau bilang gini, ya udah, kamu jangan bangga dengan sunatmu. Ya, kamu jangan pikir orang yang gak bersunat itu pasti tidak dibenarkan. Abraham dibenarkan dari sebelum dia disunat. Maka kamu jangan memaksa bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat untuk disunat supaya dibenarkan. Nah, kira-kira itu dulu konteksnya, ya. Yang kita harus paham dulu konteks kitab Roma itu. Nah, lalu kemudian konteks apa lagi yang harus kita tahu? Ini di pelajaran minggu lalu, ya. Bahwa kalau Paulus menunjuk perbuatan dalam kitab Roma, itu saudara jangan samakan dengan perbuatan di kitab Yakobus.
Jangan dipetakompi, jangan ditabrakan. Sebab ini tidak ada hubungannya, Bapak Ibu ya. Ini nggak ada hubungannya antara perbuatan di kitab Yakobus dengan perbuatan di kitab Roma. Ini jauh berbeda. Jauh berbedanya di mana? Yakobus menuliskan untuk orang-orang Yahudi yang telah mengenal Elohim Allah Israel, tetapi perbuatannya jahat. Makanya ditunjukkan, kamu harus berbuat baik. Kamu harus saleh loh, harus sesuai. Kamu dengan imanmu itu harus sesuai. Nah, sedangkan konteks di kitab Roma, kalau dikatakan perbuatan, the works itu artinya perbuatan mentaati Taurat. Jadi ini dua jangan disamakan ya, dan jangan dibenturkan. Yang membenturkan Roma dengan Yakobus ini kan Martin Luther, dan setelah itu bapak-bapak gereja, para rasul, nggak ada itu satupun yang membenturkan antara kitab Roma dengan kitab Yakobus. Ya, bapak-bapak gereja, para rasul tidak ada yang membenturkan perbuatan baik dengan iman, nggak ada. Perbuatan baik itu cermin dari iman, titik. Ya, perbuatan baik itu cermin dari iman. Orang yang beriman dengan benar pasti akan berbuahkan perbuatan baik, perbuatan saleh. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali lagi kepada bacaan kita. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Oh iya, jelas. Spirit ini yang diperangi habis-habisan. Ya, bahwa Abraham itu tidak memiliki dunia, tidak menjadi bapa segala bangsa karena hukum Taurat. Ya, orang Taurat baru ada 500 tahun setelah Abraham kok. Jadi yang Paulus serang adalah kebanggaan mereka yang kerap kali menganggap rendah orang lain karena tidak memiliki Taurat, atau menganggap sepele bangsa lain. Padahal mereka memiliki juga nggak mentaati. Ini loh yang diserang habis-habisan. Dari sini kita juga belajar bahwa kehidupan Abraham adalah bukti bahwa Allah adalah Allah orang Yahudi dan non-Yahudi. Sekali lagi, kehidupan Abraham adalah bukti bahwa Allah adalah Allah orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya. Jadi bukan soal Taurat atau nggak Taurat, sunat atau nggak sunat. Abraham nggak punya Taurat, dia dibenarkan. Sebelum Abraham disunat, dia sudah dibenarkan. Dia sudah berkenan di hadapan Tuhan. Itu titik poinnya Paulus. Maka Paulus bilang, bangsa lain juga nggak punya Taurat kan? Bangsa lain juga nggak disunatkan. Seperti Abraham tanpa Taurat dan sebelum disunat sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka bangsa lain juga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Maka kehidupan Abraham adalah bukti bahwa Allah adalah Allah orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, Abraham menerima janji Tuhan bukan karena hukum Taurat, ya. Belum ada pada saat itu, melainkan karena imannya. Apa itu iman Abraham yang dari minggu lalu telah kita katakan, kita akan pelajari lagi, yaitu dia taat kepada apapun yang Tuhan katakan. Itulah iman Abraham. Ayat 14-15, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Ayat 14 ya. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat, siapa mereka? Dalam konteks ini jelas orang-orang Yahudi, ya. Mereka berpikir akan memiliki dunia, akan berkuasa karena hukum Taurat. Jika itu yang mereka pikirkan, kata Paulus, salah besar. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak dapat menghidupi Taurat, sedangkan yang diinginkan Tuhan adalah ketaatan seperti Abraham. Makanya dikatakan, jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, mereka memang umat perjanjian. Mereka mengharapkan apa yang dijanjikan Allah karena berdasarkan hukum Taurat, sia-sia, batal janji itu. Orang lu aja gak taat. Harusnya kan mereka memperoleh janji Tuhan itu karena mereka taat seperti Abraham taat. Kan begitu. Harusnya demikian, saudara ya.
Ayat 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Ayat 15 ini salah satu ayat paling dalam tanda petik aneh, saudara. Ayat paling unik. Kenapa? Karena kalau orang baca ini sepintas, kesannya hukum Taurat itu jahat. Ya. Orang ini kalau baca ayat ini sepotong, kita akan seakan-akan Paulus anti hukum Taurat. Paulus benci hukum Taurat. Paulus anggap hukum Taurat ini jahat. Enggak, saudara, enggak. Ya, enggak. Hukum Taurat tidak sejahat itu kok. Tidak sejahat yang dibayangkan. Ya. Apa sih yang harus dimaknai dari ayat ini? Apa yang harus kita maknai? Kita jangan mikir hukum Taurat itu jahat ya dengan ayat ini. Tidak, saudara. Ya. Nanti kita akan temukan kok di Roma selanjutnya. Paulus sendiri bilang, apakah hukum Taurat jahat? Tidak, jelas tidak. Paulus sendiri hidup menuruti hukum Taurat kok. Ya, yang Paulus tentang, kamu orang Yahudi, kamu jangan memaksa hukum Taurat kepada non-Yahudi itu. Nah, tapi kembali ke arti ayat ini, bagaimana kita memaknai ini. Yang pertama, tanpa hukum Taurat, manusia juga telah jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan hukum Taurat yang menyebabkan manusia berdosa. Kita harus tahu dulu itu. Emang ayat ini buktinya di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Ingat, jangan ambil spot-spot, jangan ambil sepotong-sepotong. Kita capek, saudara, kalau kita mau memaknai Alkitab sepotong-sepotong. Itu jadi ayatiah, pemerkosaan terhadap teks Alkitab. Adam dinyatakan jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, itu jauh sebelum ada hukum Taurat. Jadi kita harus ingat dulu satu kenyataan ini, bahwa tanpa hukum Taurat, manusia itu juga sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan Taurat yang menyebabkan manusia berdosa. Bukan Taurat, saudara. Taurat tidak menyebabkan manusia berdosa. Nah, jadi yang pertama tadi ya, tanpa hukum Taurat manusia juga telah jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, seumpama seseorang yang tidak sengaja memasuki halaman rumah orang lain, maka tanpa sengaja ia telah memasuki pekarangan rumah orang. Tetapi ketika ada tertulis dilarang masuk tetapi tetap dilanggar, maka kesalahannya menjadi double karena ia sengaja melanggar. Jadi gini, saudara ya, ini saya ambil perumpamaan ya. Gini, saudara ya, memasuki halaman rumah orang salah nggak? Nggak boleh, itu kan bukan hak kita. Mana boleh kita masuk pekarangan orang. Tapi kalau tidak ada tertulis dilarang masuk nih, kita masuk, kita masih bisa dianggap salah sih, tapi nggak sengaja. Bisa aja dia nggak tahu. Biarpun padahal tahu, tapi kita tetap bisa berdalih, ya kita nggak tahu sih, kagak boleh masuk. Tapi kalau di depan pekarangan itu sudah ditulis jelas-jelas dilarang masuk, kita sengaja masuk, ini lebih berat kesalahannya. Nanggep ya? Mungkin Paulus mau menegur orang Yahudi. Bangsa lain berzina, salah nggak? Salah tetap, itu dosa. Tapi mereka nggak punya Taurat. Tapi kalau kamu yang berzina, kamu tahu dilarang berzina, tapi kamu tetap berzina, ini double. Kan gitu, ibaratnya gitu. Makanya Paulus sangat menyerang spirit eksklusivisme dari orang-orang Yahudi ini. Kamu bangga sama Taurat ya? Kamu bangga kamu punya Taurat. Ketika kamu punya, kamu melanggar, justru double kesalahanmu. Paulus, ini hal yang ketiga, Paulus tidak mengatakan bahwa orang yang tidak tahu hukum Taurat atau bangsa lain, orang itu tidak berdosa. Tetap aja berdosa.
Tapi di sini kita lihat Taurat itu menjadi cermin yang nyata manakala sebuah pelanggaran terjadi. Cermin. Pipi kita kotor. Tanpa cermin, tetap fakta pipi kita kotor. Ada orang yang tahu, ada yang nggak tahu. Tapi tetap fakta itu tidak bisa dihilangkan, pipi kita kotor. Tapi begitu ada cermin, kita nggak bisa lagi bilang, saya nggak tahu pipi saya kotor. Paham ya? Nah jadi itulah ya, hukum Taurat menjadi cermin yang nyata manakala sebuah pelanggaran terjadi. Jadi hukum Taurat itu menjadikan dosa orang-orang Yahudi justru semakin tegas dan nyata. Seperti pemberontakan kepada Tuhan semakin nyata, ya, seperti Israel di padang gurun. Kalau bangsa-bangsa lain yang gak ditolong Tuhan, memberontak gak? Iya memberontak. Tapi kalau Israel yang merasakan mujizat 10 tula, udah dikasih mana, melihat laut dibelah, tetap bersungut-sungut, tetap menantikan ilah bangsa lain, itu kurang ajar. Itu loh maksudnya. Lebih parah, membangkitkan murka Tuhan itu asli. Udah nyata, tapi tetap. Ayat 16-17, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Adam. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, kehidupan Abraham adalah bukti bahwa Allah adalah Allah untuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Di sini Paulus mau kasih tahu, keturunan Abraham bukan lagi urusan yang secara darah dan daging, tetapi semua orang yang punya iman Abraham, yaitu iman yang dapat mempercayai Tuhan dan membuktikan percayanya lewat ketaatan kepada apapun yang Tuhan perintahkan. Makanya disinilah Paulus bilang, iman supaya kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham secara darah dan daging, orang Yahudi. Bukan hanya bagi mereka yang hidup secara Taurat. Ini maksudnya, jadi yang pertama bagi semua keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Ada dua. Bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, orang Yahudi yang punya Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita tuh nggak punya Taurat yang diturunkan langsung. Makanya saudara boleh makan babi, ya boleh, nggak ada urusan. Tapi kalau Paulus makan babi ya enggak. Paulus gak makan babi sampai mati. Dia tetap menjalani Taurat. Paulus tetap berusaha pulang ke Yerusalem. Waktu dulu kita baca kitab Kisah Para Rasul ya, setiap hari-hari raya Paulus tetap menjalani hukum Taurat. Tapi Paulus juga bilang, sekarang keturunan Abraham bukan cuma kami loh yang punya hukum Taurat dan disunat. Kamu juga keturunan secara iman. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Paulus menerapkan satu equality antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kebanggaan orang Yahudi adalah keturunan Abraham. Tetapi mereka yang biasanya memandang bangsa lain sebelah mata, Paulus mau bilang, kamu jangan lagi anggap saudaramu itu sebelah mata. Dia juga keturunan Abraham. Melalui apa? Melalui iman, ya. Maka dia dikatakan seperti bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa. Ayat 18-25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak jadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Tetapi janji Allah yang tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai satu kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi, ini konklusi yang penting, ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya dengan Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Paulus menguraikan terlebih dahulu kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Itu menembus kemustahilan yang sedang ia hadapi, yang sedang Abraham hadapi. Istrinya sudah tua, udah gak mungkin punya anak, terus disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kota metropolis pada zamannya. Dulu gak ada YouTube, gak ada internet, gak ada Google. Abraham disuruh pergi, gak tahu pergi kemana. Ngelihat keadaan luar juga belum bisa. Sekarang saudara belum pernah ke Amerika, saudara bisa lihat di Google New York tuh kayak apa, San Francisco kayak apa. Kita punya gambaran. Abraham mau tanya siapa? Mbah Google gak ada, apapun gak ada. Yang di hadapan dia adalah kemustahilan. Tetapi percayanya kepada Tuhan menembus kemustahilan yang ia alami. Dan dia tetap taat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Ini yang menjadi poin plus Abraham. Ya, sekalipun menghadapi kemustahilan, ia tidak bimbang. Dia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ia tidak berontak sama Tuhan. Sekali lagi, bandingkan dengan bangsa Israel yang melihat mujizat, jelas bagaimana Tuhan menyertai mereka, tetap mau berontak. Nah, ini kan kurang ajar. Abraham, dia cuma disuruh keluar, dia keluar. Dibilang punya anak, belum dikasih, dia gak berontak sama Tuhan, dia terus ikut Tuhan. Itu loh iman Abraham yang membuat Abraham dibenarkan tanpa hukum Taurat sebelum ia disunat. Abraham dibenarkan. Kenapa? Dia taat melakukan apapun yang Tuhan katakan. Dia tidak memberontak. Sedangkan bangsa Israel di padang gurun melihat mujizat, melihat tangan Tuhan nyata, tetap memberontak. Dikasih Taurat, tetap dilanggar. Nah, disinilah Paulus merajut teologi pembenaran yang luar biasa. Sebagaimana Abraham dibenarkan karena percayanya kepada Tuhan, yang dibuktikan lewat ketaatannya. Maka hal itu menjadi tipologi bahwa kita juga dibenarkan dalam Kristus. Kita akan dibangkitkan, kita menyatu kembali dengan Tuhan, teosis, karena percaya kita kepada Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mungkin saudara belum pernah melihat sosok Kristus karena kita hidup di zaman yang berbeda. Tetapi iman kita, komitmen kita untuk tetap mau ikut Kristus, itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Seperti Tuhan memperhitungkan ketaatan Abraham sebagai kebenaran. Mungkin saudara dalam krisis situasi hidup. Mungkin saudara menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin saudara merasakan hidup ini seperti jalan buntu. Tapi saudara memutuskan tetap ikut jejak firman Tuhan. Di situ Tuhan memperhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Seperti Abraham. Dalam situasi kemustahilan hidupnya. Tapi dia tetap taat mempercayai Tuhan. Dia tidak bimbang, dia tidak berontak sama Tuhan. Di situ Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Kiranya teladan iman Abraham dan kita merupakan anak-anak Abraham berdasarkan iman. Sebagaimana Abraham mentaati Tuhan. Sebagai bukti dari imannya yang tidak bimbang sama sekali. Demikianlah kita juga mentaati Kristus dengan iman yang tidak bimbang. Itulah sebabnya rajutan kitab Roma sekali lagi ada pada Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia.
Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Matraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati setiap anak-anak-Mu. Berikan kami anugerah-Mu supaya boleh beriman tanpa bimbang dan taat seperti Abraham. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.